Kali ini kita mau bahas soal fenomena Rojali dan Rohana. Ini jadi perbincangan justru di media sosial. Ya, dan bukan nama pusat orang, ya? perbelanjaan juga akan dibahas. Jadi ini bukan nama orang ya. Jadi Rojali itu adalah singkatan dari rombongan jarang beli, yaitu adalah orang-orang yang datang ke pusat perbelanjaan tanpa niat beli apa-apa. Mereka hanya untuk jalan-jalan aja, lihat-lihat, atau bahkan mungkin hanya foto-foto menikmati fasilitas tempat perbelanjaan. Kalau Rohana? Kalau Rohana, nanti kita bahas kalau Rohana. Nah, Jason, ini ada pasangan Rojali dan Rohana. Kalau Rohana itu rombongan hanya nanya. Okay. Ada juga yang bilang Rohana itu rombongan hanya nongkrong saja. Gitu. Itu istilah-istilah yang memang populer dibuat oleh warganet ya untuk menafsirkan tadi ya. Ada rombongan juga hanya narsis tuh katanya juga. Jadi banyak ini singkatan-singkatannya. Tapi yang jelas ini menunjukkan pada sentimen bahwa orang itu ke pusat perbelanjaan itu nggak beli atau nggak spending uang mereka. Nah, kalau menurut psikolog Cassandra Putranto, fenomena Rojali dan Rohana ini muncul karena faktor hierarki kebutuhan manusia. Itu ada kebutuhan sosial dan juga aktualisasi diri, Valen. Oke, jadi orang-orang mungkin datang ke pusat perbelanjaan, ke mall, itu sebenarnya tidak hanya untuk belanja barang saja, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan sosial dan aktualisasi diri. Misalnya aktualisasi itu kumpul-kumpul, atau refreshing, atau healing, katanya gitu. Nah, Cassandra juga menjelaskan kalau mekanisme perlindungan harga diri itu jadi salah satu penyebab fenomena ini. Orang-orang mungkin pura-pura tertarik atau ingin beli sesuatu untuk membuat citra diri mereka sebagai konsumen di depan penjual, teman, atau bahkan diri sendiri, sampai mereka melakukan tindakan seolah membeli untuk meredakan perasaan malu atau nggak nyaman karena nggak belanja. Oh, ini jadi apa nih yang dikedepankan? Ego atau gengsi gitu kali ya? Jadi daripada kita penasaran, Jason, kita akan langsung bahas pemirsa apa sebenarnya penyebab perilaku konsumen seperti ini dan bagaimana sebenarnya memahami kebutuhan dan motivasi di baliknya. Dan saya juga ajak Anda untuk berpartisipasi dan berinteraksi terkait dengan tema Rojali Rohana pagi ini dalam segmen Anda Tanya Psikolog di nomor 021 583 99 100. Ya, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami psikolog klinis Cassandra Putranto. Selamat pagi Mbak Cassandra. Pagi Mbak Cassandra. Selamat pagi. Iya Mbak Cassandra. Ini marak banget loh soal Rojali dan Rohana. Rombongan hanya nanya, rombongan hanya narsis, ada rombongan jarang beli di pusat-pusat perbelanjaan. Kalau lihat fenomena seperti ini tuh menandakan masyarakat tuh sedang apa sih? Masyarakat tuh lagi mengalami fenomena apa sih Mbak? Ya, yang jelas kita harus memastikan sebenarnya nomor satu, kita tidak boleh melabel dan menghakimi. Itu nomor satu. Ya, karena sekali lagi tadi sudah disebutkan bahwa ada hierarki kebutuhan yang berbeda. Jadi mungkin tadi ada yang memang mau belanja, memang ada yang cuma mau ketemu teman, memang ada yang mau kebutuhan sosial aja, refreshing, window shopping, kan matanya jadi seger tuh kalau ngeliatin yang di balik-balik kaca gitu kan. Jadi beda-beda tujuannya gitu. Jadi itu tentu harus dihargai. Jangan sampai ada fenomena kita melabel ini jadi semua orang, oh dia udah pasti Rojali, oh dia pasti Rohana, oh dia udah pasti Rohani. Rohani apa tuh? Rombongan hanya gengsi. Nah gitu kan banyak banget nih, nggak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa keputusan untuk membeli itu sebenarnya dipengaruhi oleh adanya semacam kontrol, baik kontrol diri maupun kontrol sosial gitu ya. Jadi kayak misalnya mungkin, aduh saya pengen banget nih yang barang ini, tapi anggaran saya nggak cukup nih. Atau mungkin belinya nggak di mall yang ini, tapi belinya di mall yang lain. Jadi pergi ke pusat perbelanjaan itu juga bisa berbentuk untuk komparasi gitu ya, studi banding gitu kira-kira gitu kan. Oh kalau di sini harganya segini ya, harga di sana begini dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kemudian memang biasanya perempuan itu adalah juru beli bagi keluarga. Jadi yang dibeli bisa jadi buat diri, buat orang lain. Jadi otomatis belanjanya jadi lebih banyak. Nah, tentu saja pertimbangannya juga menjadi lebih banyak. Kalau misalnya kebutuhannya banyak, yang harus dibeliin banyak. Lalu anggarannya juga pasti terbatas. Jadi ya proses mencari-cari dan membeli mana yang terbaik, terutama dari sisi kualitas, kemudian dari sisi biasanya after sales-nya gimana gitu ya. Nanti kalau beli bisa dibalikin atau enggak, misalnya nggak bagus dan lain sebagainya. Jadi pertimbangannya lebih banyak gitu. Oke, Mbak Cassandra, yang menarik
adalah pada saat Anda mengatakan ini tuh sebenarnya ada namanya mekanisme perlindungan harga diri yang jadi penyebab ini ada fenomena seperti ini. Mengapa harga diri perlu dilindungi? Nah, ini kembali lagi tidak semuanya ya, sekali lagi tidak semuanya dan kita tidak boleh melabel dan menghakimi. Ada sekelompok masyarakat yang memang tujuannya adalah untuk memberikan image tertentu gitu ya. Dan yang paling terlihat adalah biasanya mereka setelah mereka berbelanja atau setelah mereka berada di pusat perbelanjaan, lalu kemudian mereka pasti akan memposting. Nah, ini yang paling khas nih. Biasanya kalau orang lain diposting orang, kalau ini dia self posting gitu. Nah, dia punya keinginan untuk tampak atau dilihat sebagai sosok yang baik gitu ya. Bahkan mungkin barangnya belum tentu benar-benar dia beli, atau mungkin tas belanjaannya juga belum tentu itu yang punya dia, mungkin punya temennya cuman buat difoto aja, atau misalnya mungkin dia ada di depan sesuatu, dia memberikan kesan seolah dia habis belanja padahal enggak juga gitu. Nah, yang ini ada sekelompok masyarakat tertentu yang tidak diwakili oleh banyak orang. Saya sekali lagi jangan kita menghakimi atau langsung melabel, tetapi ada seseorang yang seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya justru orang yang insecure, orang-orang yang merasa tidak cukup dengan kondisi, kualitas, kapasitas diri, sehingga dia menciptakan sesuatu untuk memberikan image yang positif itu tadi gitu ya. Karena nggak ada orang yang muji, nggak ada orang yang menghargai, jadi dia berusaha untuk memberikan hal tersebut. Nah, untuk orang-orang yang sendiri secure, gitu ya Mbak Cassandra ya. Iya, Mbak Cassandra. Kalau orang Tapi yang kan secure, memang kita nggak tidak perlu. bisa ya. Ya, kita tidak bisa kemudian mengeneralisir semua orang seperti itu, karena sekali lagi point of view-nya setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi saya tadi mau spesifikin kalau misalnya orang-orang yang tadi memang inginnya image, apa sebenarnya yang mendorong mereka sebegitu kuat harus tampil dan membuat image-nya itu di media sosial atau di kalangan pertemanannya harus sampai sebegitunya. Itu kenapa? Tapi dijawabnya nanti usai jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi kita kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Mbak Cassandra. Tadi kita sempat terstop pada saat soal image. Ada orang-orang nih Mbak Cassandra yang memang image-nya tuh butuh untuk diafirmasi, butuh untuk diakui. Tapi kenapa makin banyak orang yang seperti itu sekarang? Apa sih desakan-desakan apa yang ada di masyarakat? Baik, yang jelas tadi sudah saya katakan ada profil psikologis yang khas. Jadi misalnya karena merasa insecure, merasa tidak aman, merasa perlu untuk merubah image gitu ya. Kemudian yang kedua adalah adanya kebutuhan tertentu. Kebutuhan untuk misalnya menjadi lebih terlihat baik, kaya, supaya dia ada tujuan tertentu gitu. Jadi tadi sekali lagi ada profil psikologis yang khas, biasanya insecure, yang kedua ada kebutuhan, yang ketiga ada tujuan. Nah, fenomena ini mirip atau mungkin bisa kita sejajarkan dengan social climber. Cuman kalau social climber yang disasar adalah orang. Jadi dia berusaha untuk bersama dengan seseorang supaya dia bisa terlihat berada atau menjadi bagian dari kelompok tertentu. Nah, ini mungkin bisa disebut semacam kayak image climber gitu ya. Jadi dia ingin memberikan image yang lebih tinggi dari yang sebenarnya gitu ya. Dia berusaha untuk meningkatkan, menambah, membuat orang terkesan gitu. Jadi memang ada semacam manajemen image yang sengaja dia bentuk, sekalipun ternyata image itu adalah image yang semu, image yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang kemungkinan justru malah menjadi bumerang dan akan membuat dirinya akan dijauhi orang lain. Oke, Mbak Cassandra, tapi sebenarnya kalau bicara soal alasan mengapa orang melakukan fenomena seperti ini bisa terjadi gitu ya, berapa persen sih kalau berdasarkan data orang melakukan tindakan yang cuman nongkrong, cuman jarang beli gitu ya, karena ekonomi yang kepepet dan karena tuntutan gaya hidup? Baik, sayangnya saya belum pernah baca hasil penelitian seperti ini ya. Jadi mungkin kita bisa berikan atau kita mulai gitu. Tapi yang jelas sekali lagi presentasinya ada yang misalnya tadi karena memang mau
tidak mau beli, memang cuman mau ketemu teman, memang cuman mau perbandingan harga, memang cuman mau cari contoh, cari ide, memang ada yang mau refreshing, atau yang sekelompok yang kita bahas seperti ini gitu. Jadi memang kelompok-kelompok ini ada. Nah, sekarang presentasenya yang berbeda-beda. Sayangnya saya belum pernah membaca hasil ini. Mungkin ada pusat perbelanjaan tertentu yang berkenan untuk melakukan penelitian ini supaya apa yang kita sampaikan tadi benar-benar terbukti gitu ya. Karena sekali lagi persentase ini bisa selalu bergeser jumlahnya. Kalau dulu mungkin yang kita bahas kelompok Rojali Rohana ini presentasinya sedikit gitu. Tapi sekarang, nah ini persoalannya, sekarang semakin bertambah banyak. Dari mana kita tahu? Dari postingan-postingan ya. Biasanya karena ada pengaruh media sosial itu tadi kita sudah lihat pembedanya adalah orang-orang dari kelompok-kelompok yang pertama, biasanya mereka tidak posting lalu kemudian yang diposting biasanya lebih kepada suasananya, pertemanannya, komunikasinya, ketawanya gitu ya. Tapi kalau orang-orang ini sangat khas, yang biasanya di foto adalah produknya, makanannya, terus tokonya misalnya gitu ya, barangnya gitu. Nah ini beda gitu. Nah kita bisa melihat bahwa di media sosial kelompok ini semakin banyak, cuman angkanya kita belum tahu berapa. Oke, jadi terakhir Mbak menyimpulkan ada istilah Rojali, Rohana, Rohani dan sebagainya. Ini tuh sebenarnya fenomena yang masih bisa dikatakan baik-baik saja, sah-sah saja orang seperti itu atau tidak. Dan apa nih Mbak sarannya untuk mereka-mereka yang memang sering atau masuk dalam kelompok misalnya Rojali tadi atau Rohani tadi atau Rohana? Baik, kalau dari saya secara pribadi dengan pengalaman praktek psikologi yang sekian lama gitu ya, saya menilai bahwa fenomena ini sudah mulai meresahkan dan tentu saja mungkin berdampak negatif tidak hanya pada diri tetapi juga pada keluarga terdekat dan lingkungannya gitu ya. Karena bisa jadi akhirnya membangun image yang tidak sesuai dengan faktanya itu sama saja dengan memanipulasi persepsi publik gitu ya. Dan ini tentu saja tidak tepat, tapi ini akan menjadi bagian dari karakter seseorang yang itu nanti akan merugikan dia sendiri bahwa orang jadi nggak percaya gitu ya. Nah persoalannya dengan hasil yang kita lihat di media sosial sudah semakin banyak begitu. Nah sekali lagi kalau dari saya menilai ini sudah mulai menjadi tidak baik-baik saja, menjadi tidak normal. Tetapi dalam pengelompokan penyimpangan perilaku tentu harus ada keputusan bersama. Jadi ya biasanya kalau di seluruh dunia kita menggunakan diagnostik statistik yang manual gitu ya, DSM, sekarang udah DSM 5. Nah kalau di Indonesia ada namanya PPDGJ gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa misalnya. Nah tentu ini harus kita sepakati, mungkin para ahli, para psikolog, para psikiater mungkin berkumpul dan merumuskan bahwa memang ini sudah merupakan fenomena di masyarakat, terutama fenomena sosial yang tentu saja sudah mulai terjadi atau bisa dapat diklasifikasi sebagai penyimpangan. Oke, jadi ternyata ini cukup penting ya, krusial ya, salah satu bentuk penyimpangan. Dikasih penyimpangan ya. Dan ada di kalangan masyarakat. Mbak Cassandra, terima kasih karena pagi ini sudah memberikan edukasi yang berguna untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Nanti kita akan diskusikan soal ini lagi ya, Jason ya. Betul, dan kesempatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.